Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi nonton atau dengerin cerita ini, semoga kamu selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Makasih sudah mampir di cerita kali ini. Cerita ini aku bawain pelan-pelan, jadi santai aja. Dengerinnya jangan sendirian kalau kamu gampang kebawa suasana. Semoga ceritanya bisa nemenin malam kamu. Malam di kampung kecil itu datang pelan, seperti orang yang sengaja nggak mau bikin gaduh. Langit kelihatan gelap merata, tanpa bintang, cuma bulan tipis yang kelihatan pucat di balik awan. Angin lewat di sela-sela rumah warga, membawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Suasananya sepi, tapi bukan sepi yang tenang. Sepi yang bikin hati gampang kepikiran macam-macam. Di ujung gang sempit, ada sebuah gerobak pecel sederhana. Kayunya sudah kusam, cat hijaunya terkelupas di sana-sini, rodanya kalau didorong suka bunyi nyerit pelan. Di atas gerobak itu ada lampu kecil yang cahayanya kuning redup, cukup buat nerangin daun pisang, tumpukan sayur rebus, dan cobek sambal kacang yang warnanya kecoklatan. Di balik gerobak itu berdiri seorang perempuan bernama Bu Murni. Usianya sudah masuk kepala 4. Wajahnya kelihatan capek. Garis-garis halus di sudut matanya makin jelas kalau dia lagi senyum. Kerudungnya sederhana, bajunya biasa aja, tapi tangannya cekatan waktu ngambil daun pisang, nyendokin nasi, atau ngambil sayur. Bu Murni bukan orang berada. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, hidupnya berubah pelan-pelan jadi lebih berat. Dulu, dia masih bisa bagi tugas sama suaminya. Sekarang, semuanya dia tanggung sendiri. 2 anaknya masih sekolah. Yang satu sudah SMP, yang kecil masih SD. Tiap pagi dia bangun lebih awal buat masak, nyiapin bekal anak-anak, terus siangnya nyiapin bahan buat jualan pecel sore nanti. Gerobak kecil itu jadi satu-satunya sumber penghasilan. Setiap sore menjelang maghrib, Bu Murni dorong gerobaknya keluar rumah. Jaraknya nggak jauh, cuma ke ujung gang. Tempat itu nggak strategis banget, tapi cuma di situ yang agak lapang. Di situ juga ada satu lampu jalan yang walaupun sering kedip-kedip, setidaknya bisa bikin dagangannya kelihatan dari jauh. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, dagangannya sepi. Jam sudah menunjukkan hampir 7:30. Beberapa rumah di gang itu sudah menutup pintu. Suara televisi terdengar samar dari balik tembok. Sesekali ada motor lewat, tapi jarang ada yang berhenti. Pembeli pertama datang cuma beli 1 bungkus. Pembeli kedua datang agak lama setelahnya, beli 2 bungkus buat dibawa pulang. Habis itu, gak ada lagi. Bu Murni berdiri di belakang gerobak. Matanya sesekali melirik ke jalan kecil di depan gang. Dalam hatinya ada rasa berharap, tapi juga capek berharap. Ya Allah, semoga ada lagi yang beli, gumamnya pelan. Dia bukan tipe orang yang suka ngeluh keras-keras. Kalau capek, dia lebih sering nyimpen sendiri. Senyumnya tetap ada tiap kali ada orang datang, walaupun hatinya sering perih mikirin besok harus gimana. Sekitar jam 8 lewat, dia mulai beres-beres sedikit. Bukan mau pulang, tapi sekedar nata ulang sayur yang mulai dingin, ngelap bagian gerobak yang kena cipratan sambal. Tangannya bergerak pelan, pikirannya kemana-mana. Kalau dagangan begini terus, besok uang buat jajan anak-anak cukup nggak ya? Batinnya. Tiba-tiba, dari arah kebun kosong di seberang gang, terdengar suara ranting patah. Bu Murni refleks nengok. Kebun itu sudah lama nggak dipakai. Rumputnya tinggi, beberapa pohon pisang tumbuh liar. Malam hari, tempat itu gelap karena lampu jalan cuma 1 dan cahayanya nggak sampai ke sana. Bu Murni sempat mikir mungkin kucing atau tikus, tapi suara langkahnya beda. Terdengar pelan, teratur, seperti langkah kaki orang dewasa. Dia berdiri agak tegak, jantungnya berdetak lebih cepat. Di kampung itu jarang ada orang lewat-lewat kebun malam-malam. Dari balik gelap, muncul sosok laki-laki. Langkahnya pelan, seakan gak mau kedengaran. Tubuhnya kurus, pakai baju lusuh yang warnanya sudah gak jelas. Celananya juga kelihatan kotor, seperti lama gak dicuci. Rambutnya agak panjang dan acak-acakan. Wajahnya kelihatan pucat kena cahaya lampu jalan yang kedip-kedip. Bu Murni langsung waspada. Bukan takut karena penampilannya miskin, tapi karena jam segini jarang ada orang asing lewat situ. "Mau beli, Pak?" tanyanya.
berusaha tetap sopan dan tenang. Laki-laki itu berhenti sekitar 2 meter dari gerobak. Matanya menatap ke arah pecel yang tersusun rapi. Tatapannya bikin Bu Murni gak nyaman, bukan karena galak, tapi karena terlalu diam. "Masih ada?" tanya laki-laki itu. Suaranya pelan, agak serak, tapi jelas. "Masih, Pak. Mau berapa?" Laki-laki itu maju sedikit, duduk di bangku kecil yang biasa dipakai pembeli. Waktu dia melangkah, Bu Murni ngerasa aneh. Langkah kakinya lingkar banget, hampir gak ada suara gesekan sandal sama tanah. "1," katanya. Bu Murni langsung ambil daun pisang, nyiapin nasi, sayur, dan nyiram sambal kacang. Tangannya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya agak gak tenang. Dari tadi dia merasa hawa di sekitar gerobaknya jadi lebih dingin. Angin berembus lebih sering, padahal sebelumnya udara terasa biasa aja. "Silahkan, Pak," kata Bu Murni sambil naruh pecel di depan laki-laki itu. "Dagangan ibu bukan gak enak," katanya pelan. "Tapi tempatnya sepi, orang-orang lewat jarang berhenti." Bu Murni mengangguk. "Iya, Pak, dari dulu memang begini." "Ibu sudah lama jualan di sini?" "Sudah hampir 3 tahun." Laki-laki itu manggut-manggut. 3 tahun bertahan di tempat sepi itu gak gampang. Kalimat itu bikin Bu Murni tersenyum tipis. Ada sedikit rasa dihargai. "Yang penting usaha, Pak. Saya cuma bisa berusaha." Laki-laki itu memandang Bu Murni lagi. Tatapannya gak tajam, tapi dalam. "Kalau ibu mau, besok dagangan ibu bisa rame." Bu Murni terdiam. Kata rame itu kayak sesuatu yang jauh dari kenyataannya sehari-hari. "Rame gimana maksudnya, Pak?" Laki-laki itu melangkah sedikit lebih dekat ke gerobak. Jaraknya sekarang cuma sekitar 1 langkah dari Bu Murni. Entah kenapa, hawa di sekitar mereka terasa makin dingin. "Saya punya cara," katanya lirih. "Cara supaya orang-orang datang ke sini." Bu Murni ragu. "Cara apa, Pak?" Laki-laki itu menghela napas pelan, lalu merogoh saku bajunya. Dari situ, dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah kusut dan agak kotor di bagian pinggirnya. Kertas itu kelihatan seperti bekas dilipat berkali-kali. Tulisannya samar-samar, tapi masih bisa dibaca. "Ini resep sambal pecel," katanya. "Resep?" "Iya, tapi bukan resep biasa." Bu Murni menerima kertas itu dengan hati-hati. Waktu jarinya menyentuh kertas, ada sensasi dingin yang aneh. Bukan dingin karena kertas basah, tapi dingin seperti menyentuh sesuatu yang lama gak kena matahari. Dia melirik isi kertas itu. Di situ tertulis bahan-bahan sambal kacang seperti biasa, tapi ada tambahan yang gak pernah dia pakai. Salah satunya air rendaman daun dari tanaman liar di kebun. "Ini aman, Pak?" tanya Bu Murni pelan. Laki-laki itu tersenyum tipis. "Aman kalau niat ibu baik." "Maksudnya?" "Resep ini bukan buat orang serakah, cuma buat orang yang butuh." Kata-kata itu bikin Bu Murni makin bingung. "Saya cuma jualan pecel buat makan sehari-hari, Pak." Laki-laki itu mengangguk. Itu sudah cukup. Angin berhembus lebih kencang. Daun pisang di atas gerobak berkibar pelan. Lampu jalan kembali berkedip. Suasana jadi makin sepi. "Cara pakainya gimana, Pak?" tanya Bu Murni, suaranya pelan. "Ibu bikin sambal pas subuh. Waktu suasana masih sepi, sebelum ayam berkokok. Jangan bicara sama siapapun sampai sambal selesai diulek." "Kenapa nggak boleh bicara?" Laki-laki itu menatap mata Bu Murni. Biar niat ibu nggak tercampur. Jawaban itu terasa aneh, tapi entah kenapa masuk akal di hati Bu Murni. "Terus, ibu jangan cerita ke siapapun soal resep ini. Pakai secukupnya saja, jangan berharap lebih dari cukup." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang lebih berat. "Kalau saya melanggar, Pak?" tanya Bu Murni, setengah bercanda, setengah takut. Laki-laki itu tersenyum tipis, tapi senyumnya nggak sampai ke mata. "Kalau ibu melanggar, yang datang bukan cuma orang yang lapar." Kata-kata itu bikin jantung Bu Murni berdegup lebih kencang. "Pak, Bapak ini sebenarnya siapa?" Laki-laki itu diam beberapa detik. Angin berhenti berhembus. Suasana terasa hening banget. Sampai suara jam di rumah tetangga terdengar samar-samar. "Saya cuma orang lewat," katanya akhirnya. "Kebetulan mampir karena lapar." Bu Murni ngerasa jawaban itu nggak sepenuhnya jujur, tapi dia nggak memaksa. "Kalau saya nggak pakai resep ini?" tanya Bu Murni pelan.
"Nggak apa-apa," jawab laki-laki itu. "Hidup ibu tetap jalan seperti biasa, cuma mungkin lebih berat sedikit." Kalimat itu jujur banget sampai bikin dada Bu Murni terasa sesak. "Ibu boleh pilih," katanya. "Saya cuma nawarin." Bu Murni menatap kertas di tangannya. Di satu sisi dia takut, di sisi lain dia capek hidup pas-pasan. "Saya pikir-pikir dulu ya, Pak," katanya. Laki-laki itu mengangguk pelan. Sebelum makan, dia sempat ngelirik wajah Bu Murni lama. Tatapannya dalam, seperti orang yang lagi mikir berat. "Ibu jualan sendirian?" tanyanya. "Iya, Pak, sudah biasa," jawab Bu Murni. "Suami?" Bu Murni agak kaget ditanya begitu, tapi dia nggak marah. "Sudah meninggal, Pak. Sudah lama." Laki-laki itu manggut-manggut. "Anak?" "2. Percakapan mereka singkat, tapi entah kenapa terasa panjang. Suasana di sekitar gerobak terasa makin sunyi. Suara televisi dari rumah-rumah tetangga kayak menjauh. Yang terdengar cuma suara sendok kecil menyentuh piring dan desiran angin. Laki-laki itu makan pelan. Tiap suapan dikunyah lama. Matanya sesekali terpejam, seperti menikmati rasa sambal. "Enak?" katanya pelan. Bu Murni tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak." Ada jeda hening beberapa detik. Bu Murni berdiri kaku. Nggak enak kalau cuma diam, tapi juga nggak tahu mau ngomong apa. "Jualan ibu sepi?" Tiba-tiba laki-laki itu berkata. Bu Murni kaget. "Iya, Pak, namanya juga rezeki," katanya sambil senyum kecil. Laki-laki itu menatapnya. "Ibu orang baik, kelihatan dari cara ibu melayani orang." Kata-kata itu bikin hati Bu Murni agak hangat, tapi juga heran. Jarang ada orang asing yang ngomong begitu. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan. Laki-laki itu menghabiskan makanannya. Setelah itu, dia merogoh saku bajunya. Tangannya keluar membawa beberapa lembar uang yang kelihatan kusam. Warnanya pudar, seperti uang lama yang sudah sering terlipat. "Maaf, cuma segini," katanya sambil menyodorkan. Bu Murni nerima tanpa banyak mikir. "Nggak apa-apa, Pak." Laki-laki itu berdiri. Sebelum pergi, dia menatap Bu Murni lama, lebih lama dari sebelumnya. Tatapan itu bikin Bu Murni ngerasa kayak lagi ditimbang, dinilai, tapi bukan dengan niat jahat. "Ibu mau dagangannya rame?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu sederhana, tapi kena tepat di hati Bu Murni. Dia nggak langsung jawab. "Ya, mau, Pak," katanya jujur. Laki-laki itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, mungkin saya bisa bantu." Kata-kata itu menggantung di udara, bikin suasana makin dingin. Kata-kata laki-laki itu masih menggantung di udara ketika Bu Murni terdiam beberapa detik. Malam di ujung gang terasa makin sunyi. Lampu jalan di atas gerobaknya berkedip 2 kali, lalu kembali menyala redup. Angin yang tadi cuma lewat pelan, sekarang terasa lebih dingin, menyentuh kulit tangan Bu Murni sampai bikin merinding halus. "Bantu gimana, Pak?" tanya Bu Murni akhirnya. Suaranya tetap sopan, tapi ada nada ragu yang gak bisa dia sembunyikan. Laki-laki itu gak langsung jawab. Dia menoleh sebentar ke arah kebun kosong di seberang gang. Matanya menyapu gelapnya rumput liar dan batang pisang yang berdiri diam. Seolah-olah dia lagi memastikan sesuatu di sana. Laki-laki itu mengangguk pelan. "Pikirkan baik-baik, niat ibu itu penting." Dia melangkah mundur. Langkahnya tetap ringan, hampir nggak ada suara. Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh sekali lagi. "Oh iya, satu lagi," katanya. "Kalau nanti ibu pakai resep ini, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa sama yang di atas." Bu Murni mengangguk. "Iya, Pak." Laki-laki itu lalu berbalik dan berjalan ke arah kebun kosong. Tubuhnya perlahan masuk ke gelap. Bu Murni masih menatap punggungnya beberapa detik. Tiba-tiba, lampu jalan di atas gerobak mati sesaat. Cuma gelap yang tersisa. Bu Murni refleks memejamkan mata. Waktu lampu menyala lagi, kebun kosong itu kembali sunyi. Gak ada sosok laki-laki tadi. Seolah-olah dia lenyap di telan gelap. Bu Murni berdiri terpaku. "Kok cepet banget?" gumamnya. Angin malam kembali berembus. Daun pisang di atas gerobak bergoyang pelan. Malam itu, Bu Murni pulang lebih cepat. Gerobaknya didorong pelan menyusuri gang. Kertas resep itu dia simpan di saku celemek. Setiap langkah terasa lebih berat. Di rumah, 2 anaknya sudah tidur. Rumah kecil itu terasa sepi.
Bu Murni duduk di lantai dapur, menatap kertas kusut di tangannya. Ini beneran atau cuma perasaan aku aja? Bisiknya pada diri sendiri. Entah kenapa, saat itu dia ngerasa seakan-akan ada mata yang memperhatikan dari luar jendela dapur. Malam itu Bu Murni duduk lama di dapur. Lampu kecil di atas meja menyala redup. Cahayanya memantul di cobek batu yang sudah setia menemaninya bertahun-tahun. Kertas resep dari laki-laki lusuh itu masih dia genggam. Tangannya nggak bergerak, cuma matanya yang terus menatap tulisan samar di kertas itu. Suara jam dinding terdengar pelan. Tik, tik, tik. Tiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Sesekali terdengar suara napas anak-anaknya dari kamar. Napas kecil yang teratur, tanda mereka tidur nyenyak. Pemandangan itu bikin hati Bu Murni sedikit hangat, tapi juga berat. Kalau dagangan terus sepi, aku mau ngasih makan apa ke mereka? Gumamnya lirih. Dia bangkit, menuang air putih ke gelas, lalu minum pelan. Tenggorokannya terasa kering. Pikirannya muter kemana-mana. Wajah laki-laki lusuh itu muncul lagi di benaknya. Tatapannya, suaranya, kata-katanya yang terasa aneh tapi jujur. Kalau ibu melanggar, yang datang bukan cuma orang lapar. Kalimat itu bikin bulu kuduk Bu Murni berdiri lagi. Dia berdiri di dekat jendela dapur, melirik keluar. Halaman belakang rumahnya berbatasan langsung dengan kebun kecil yang ditumbuhi rumput liar dan beberapa pohon pisang. Malam itu gelap, gak ada lampu yang menerangi bagian itu, cuma bayangan hitam yang diam. Entah kenapa, Bu Murni merasa seperti ada sesuatu di luar sana. Bukan suara, bukan gerakan jelas, cuma perasaan seperti lagi diperhatikan. Ah, kebanyakan mikir, katanya pelan sambil menghela napas. Dia kembali duduk, melipat kertas resep itu lalu menyelipkannya di laci kecil di bawah meja dapur. Besok aja dipikirin lagi, bisiknya. Malam itu Bu Murni agak larut tidur. Begitu memejamkan mata, bayangan kebun gelap dan sosok laki-laki lusuh itu masih terlintas di pikirannya. Tidurnya nggak nyenyak. Beberapa kali dia terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya sendiri berdiri di depan gerobak pecel, tapi pembelinya bukan orang-orang yang dikenalnya. Wajah mereka pucat, matanya kosong, senyumnya tipis dan kaku. Mereka berdiri diam, antri tanpa suara. Saat Bu Murni mau menyodorkan pecel, tangan-tangan mereka terulur panjang, lebih panjang dari seharusnya. Bu Murni terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat. Astagfirullah. Dia duduk di tepi kasur, mengusap wajah. Keringat dingin menempel di dahinya. Jam di dinding menunjukkan hampir jam 4 subuh. Udara masih dingin. Ayam-ayam di kampung belum berkokok. Bu Murni memandang pintu dapur dari kejauhan. Dalam hatinya ada rasa ragu yang besar, tapi juga dorongan kuat buat mencoba resep itu. Bukan karena tamak, tapi karena lelah hidup serba kurang. Dia berdiri pelan, supaya nggak membangunkan anak-anaknya. Langkahnya ringan menuju dapur. Lampu kecil kembali dinyalakan. Suasana rumah sunyi. Dia buka laci meja, mengambil kertas resep itu, membacanya pelan-pelan. Bikin sambal pas subuh, jangan bicara sampai sambal selesai. Gumamnya mengulang pesan laki-laki itu. Bu Murni menarik napas panjang. Bismillah. Dia ambil kacang tanah yang sudah disangrai semalam, gula merah, cabai, garam, dan bahan-bahan lain seperti biasa. Lalu matanya tertuju pada baris tambahan yang aneh itu. Air rendaman daun dari tanaman liar di kebun. Bu Murni ragu. Dia melangkah ke pintu belakang, membuka sedikit. Udara dingin langsung masuk. Kebun belakang terlihat gelap. Cuma bayangan batang pisang dan semak liar. Dia melangkah keluar dengan hati-hati, membawa wadah kecil. Rumput terasa basah di telapak kakinya. Suara serangga malam masih terdengar. Daun yang dimaksud di kertas itu memang ada. Bu Murni sering lihat tanaman itu tumbuh liar. Daunnya lebar, warnanya hijau tua. Dia jongkok, memetik beberapa lembar dengan tangan gemetar. Saat jarinya menyentuh daun itu, ada sensasi dingin yang aneh. Bukan dingin karena embun,
tapi dingin seperti menyentuh logam yang lama disimpan di tempat lembab. "Ya Allah, lindungi saya," bisiknya pelan. Dia merendam daun itu di air bersih sebentar, lalu membawa air rendamannya ke dapur. Di dapur, Bu Murni mulai mengulek sambal. Bunyi cobek bertemu ulekan terdengar pelan di rumah yang sunyi. Tiap gerakan terasa berat. Perasaannya campur aduk antara takut dan berharap. Dia ingat pesan, jangan bicara sampai sambal selesai. Tiba-tiba, dari arah kamar anak-anak terdengar suara benda jatuh, seperti suara gelas atau mainan kecil terjatuh ke lantai. Bu Murni refleks menoleh. Mulutnya hampir memanggil nama anaknya, tapi dia langsung menutup mulutnya sendiri. Dia menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu nggak diikuti tangisan, nggak ada suara langkah, cuma sunyi lagi. Bu Murni melanjutkan mengulek sambal dengan tangan sedikit gemetar. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya. Di sudut matanya, dia merasa seperti ada bayangan yang bergerak pelan di dekat pintu dapur. Tapi waktu dia lirik langsung, nggak ada apa-apa. "Fokus, fokus," katanya dalam hati. Akhirnya, sambal itu selesai. Warnanya kecoklatan seperti biasa. Tapi entah kenapa, baunya terasa sedikit beda. Bukan bau busuk, tapi ada aroma samar yang gak pernah dia cium sebelumnya. Bu Murni duduk sebentar di bangku dapur. Napasnya pelan-pelan mulai normal. Semoga gak kenapa-napa, gumamnya. Pagi itu dia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangunin anak-anak, nyiapin sarapan sederhana, nganter mereka ke depan rumah. Anak-anaknya nggak ada yang mengeluh. Mereka kelihatan biasa aja, seolah-olah malam tadi nggak terjadi apa-apa. Siangnya, Bu Murni nyiapin sayur-sayuran buat jualan sore. Sambal yang dibuat subuh tadi disimpan rapi. Tiap kali dia melirik codek sambal itu, hatinya berdebar. Menjelang sore, dia dorong gerobak ke ujung gang seperti biasa. Suasana kampung hari itu terasa sedikit beda, lebih ramai dari biasanya. Ada beberapa orang lewat yang jarang dia lihat sebelumnya. Belum lama dia berhenti, seorang ibu datang. "Bu, pecelnya 1 ya?" Bu Murni kaget. Biasanya pembeli pertama datang lebih malam. "Iya Bu," jawabnya cepat sambil melayani. Gak lama, datang lagi 2 orang. "Bu, saya 2 bungkus." Lalu datang lagi 1 orang. Dalam waktu singkat, 4 pembeli datang berturut-turut. Bu Murni melayani sambil bengong. Dadanya terasa hangat, tapi juga ada rasa gak enak yang samar. "Kok bisa?" gumamnya pelan sambil nyendokin sambal. Sore itu, pembeli datang silih berganti. Orang-orang yang biasanya lewat tanpa berhenti, kali ini menoleh dan mampir. Beberapa bahkan bilang sambalnya enak, gurihnya pas. Bu Murni cuma bisa senyum dan mengangguk. Tapi di tengah keramaian kecil itu, entah kenapa setiap kali dia menoleh ke arah kebun seberang, dia selalu merasa ada sosok yang berdiri diam di sana, memperhatikan gerobaknya dari balik gelap. Keramaian kecil sore itu bikin Bu Murni pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatinya senang karena dagangannya lebih laku dari biasanya. Di sisi lain, ada rasa nggak enak yang terus nempel di dada. Seperti perasaan kalau sesuatu yang baik itu datang terlalu cepat. Waktu dia dorong gerobak pulang, langit sudah gelap. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Suara anak-anak kecil yang tadi sore masih main di gang sudah menghilang. Suasana kembali sepi. Di rumah, Bu Murni duduk sebentar di kursi kayu dekat pintu dapur. Dia menatap uang hasil jualan hari itu. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. "Alhamdulillah," bisiknya. Tapi setelah mengucap syukur itu, perasaan hangat di dadanya cepat digantikan rasa takut kecil yang susah dijelaskan. Malam itu, dia makan malam sama anak-anaknya seperti biasa. Anak-anaknya cerita soal sekolah, Bu Murni mendengarkan sambil sesekali menyenyum. Tapi pikirannya sering melayang ke kejadian sore tadi. "Ibu kok bengong?" tanya anak pertamanya.
"Gak apa-apa, cuma capek," jawab Bu Murni sambil mengusap kepala anaknya. Setelah anak-anak tidur, Bu Murni membereskan dapur. Waktu dia menaruh piring di rak, dia ngerasa ada angin dingin lewat di belakang lehernya. Cepat sekali, tapi cukup bikin dia merinding. Dia menoleh. Dapur kosong, pintu belakang tertutup. "Perasaan aja," gumamnya. Malam itu, mimpinya datang lagi. Mimpi tentang gerobak pecel, tapi kali ini pembelinya lebih banyak. Wajah-wajah pucat itu berdiri rapat, lebih dekat dari sebelumnya. Mata mereka kosong, tapi bibir mereka tersenyum. "Bu, sambalnya..." Suara mereka terdengar barengan, pelan tapi jelas. Bu Murni terbangun dengan jantung berdebar, napasnya tersengal-sengal. Jam menunjukkan jam 3 pagi. Dia duduk di tepi kasur, mengusap dada. Astagfirullah. Setelah menarik napas beberapa kali, dia memutuskan bangun. Seperti kemarin, dia teringat pesan laki-laki lusuh itu. Bikin sambal pas subuh, jangan bicara sampai sambal selesai. Meski ragu, dia tetap melakukannya. Entah karena sudah terlanjur mencoba kemarin, atau karena di dalam hatinya ada harapan kecil supaya dagangannya bisa tetap ramai. Subuh itu, dapur kembali sunyi. Bu Murni mengulek sambal dengan gerakan pelan. Kali ini, suara-suara kecil kembali muncul. Dari arah luar, terdengar suara seperti orang berjalan di rumput basah, pelan tapi teratur. Bu Murni merinding. Dia tetap diam, mengingat pesan supaya nggak bicara. Suara langkah itu berhenti tepat di dekat jendela dapur. Bu Murni ngerasa jantungnya mau copot. Tangannya hampir berhenti mengulek, tapi dia memaksa melanjutkan. Di balik jendela yang tertutup tirai tipis, ada bayangan samar, seperti kepala orang yang berdiri diam. Mata Bu Murni membelalak, napasnya ditahan. Bayangan itu nggak bergerak, cuma diam seakan memperhatikan gerak tangan Bu Murni. Setelah beberapa detik yang terasa lama banget, bayangan itu perlahan menghilang. Bu Murni baru berani menarik napas panjang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. "Ya Allah, lindungi saya," bisiknya dalam hati. Pagi itu, setelah sambal selesai, Bu Murni duduk lama di bangku dapur. Tangannya gemetar. Siangnya, dia nyiapin jualan seperti biasa. Tapi hatinya nggak tenang. Setiap sudut rumah terasa seperti punya mata yang mengawasi. Sore hari, gerobaknya kembali ramai. Lebih ramai dari kemarin. Orang-orang datang silih berganti. Beberapa pembeli baru datang dari kampung sebelah. Ada yang bilang mereka dengar kabar kalau pecel Bu Murni enak. "Bu, pecelnya sekarang kok rasanya beda ya? Makin enak," kata seorang ibu sambil tersenyum. Bu Murni cuma bisa senyum kecil. "Mungkin bumbunya lagi pas aja, Bu." Di tengah keramaian itu, Bu Murni tiba-tiba melihat sosok laki-laki lusuh berdiri di ujung gang. Dia berdiri agak jauh, di dekat kebun. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Bu Murni ngerasa dadanya sesak. "Pak," gumamnya pelan. Sosok itu cuma berdiri diam, menatap ke arah gerobak. Begitu Bu Murni mengedipkan mata sebentar, sosok itu sudah nggak ada. Keramaian sore itu berakhir dengan dagangan hampir habis. Bu Murni pulang dengan langkah berat. Malamnya, waktu dia lagi duduk sendirian di dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Bu Murni berdiam. Ketukan itu pelan, teratur, tapi datang di jam yang gak wajar. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. "Siapa?" tanya Bu Murni dengan suara agak gemetar. Gak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok. Bu Murni berdiri perlahan. Kakinya terasa berat. Dia mendekati pintu belakang. Tangannya gemetar waktu menyentuh gagang pintu. "Siapa di luar?" tanyanya lagi. Tetap gak ada jawaban. Dia membuka pintu sedikit. Di luar, halaman belakang sepi. Rumput basah berkilau kena cahaya bulan tipis. Gak ada siapa-siapa. Tapi di ambang pintu, tepat di lantai tanah, ada jejak kaki basah. Jejak kaki orang dewasa. Jejak itu mengarah ke kebun. Bu Murni berdiri lama di ambang pintu belakang. Pandangannya tertuju pada jejak kaki basah di tanah.
Jejak itu terlihat jelas. Ukurannya seperti kaki orang dewasa. Telapak dan jari-jarinya tercetak rapi. Tanah di sekitarnya masih lembab karena embun malam. Dadanya terasa sesak. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun pisang. Halaman belakang tampak kosong, tapi perasaan Bu Murni bilang ada sesuatu yang baru saja pergi. Siapa sih? Gumamnya pelan. Dia menutup pintu perlahan, lalu mengunci. Tangannya gemetar waktu memutar kunci. Punggungnya terasa dingin, seperti ada angin lewat tepat di belakangnya. Bu Murni berjalan pelan ke dapur, duduk di kursi kayu. Matanya melirik ke jendela belakang yang ditutup tirai tipis. Bayangan kebun masih terlihat samar. Malam itu dia nggak bisa langsung tidur. Pikirannya muter terus. Sosok laki-laki lusuh itu, bayangan di jendela subuh tadi, jejak kaki di halaman. Semuanya nyambung jadi satu perasaan gak enak. Apa aku salah? Bisiknya sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, dia baru bisa memejamkan mata. Tidurnya gak nyenyak. Beberapa kali terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, Bu Murni lagi berdiri di depan gerobak pecel. Malam gelap, tapi pembelinya ramai. Mereka datang dari arah kebun, keluar satu persatu dari gelap. Langkah mereka pelan, wajah mereka pucat. "Bu, sambalnya." Suara itu terdengar barengan, bikin bulu kuduknya berdiri. Bu Murni terbangun lagi dengan nafas tersengal. Subuh itu, tubuhnya masih terasa capek, tapi dia tetap bangun. Tangannya ragu waktu mau mengambil kertas resep. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berhenti, tapi ada juga bagian yang takut kalau dagangannya kembali sepi. "Sekali lagi aja," katanya lirih. Dia kembali mengulek sambal dalam sunyi. Kali ini suara-suara aneh terdengar lebih jelas. Dari luar terdengar suara dedaunan bergesek, seperti ada yang lewat di antara rumput. Suara itu makin dekat, berhenti di dekat jendela dapur. Bu Murni menahan nafas. Dia bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar sana, meski nggak melihat jelas. Tiba-tiba terdengar suara nafas pelan di balik jendela. Bukan suara nafas manusia yang biasa. Nadanya lebih berat, lebih dalam. Bu Murni hampir menjatuhkan ulekan. Tangannya gemetar hebat. Dia memejamkan mata, mencoba fokus mengulek sampai sambal selesai. Setelah selesai, suasana mendadak sunyi. Suara nafas di luar menghilang. Bu Murni duduk lemas di bangku dapur. Air matanya hampir jatuh. "Ya Allah, aku cuma mau hidup tenang," bisiknya. Hari itu, dagangannya makin ramai. Lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa henti. Ada yang bilang mereka cuma lewat, tapi tiba-tiba kepikiran pengen pecel. "Bu, kok tiba-tiba kepikiran pecel ya?" kata seorang bapak sambil tertawa kecil. Bu Murni melayani sambil tersenyum tipis. Di tengah keramaian itu, ada beberapa pembeli yang bikin Bu Murni merinding. Seorang pria tua berdiri lama di depan gerobak. Dia nggak pesan apa-apa, cuma menatap sambal pecel dengan mata kosong. "Pak, mau beli?" tanya Bu Murni. Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya sayu, bibirnya tersenyum tipis. Bau sambalnya bikin kangen. "Kangen gimana, Pak?" Pria itu nggak jawab. Dia berbalik pelan dan pergi ke arah kebun. Langkahnya ringan, hampir nggak terdengar. Beberapa menit kemudian, ada ibu datang. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana. "Bu, pecelnya 1," katanya pelan. Waktu Bu Murni menyerahkan pecel, ibu itu menatap tangannya lama. "Tangan ibu anget," katanya. "Iya, Bu, habis pegang cobek." Ibu itu tersenyum tipis, lalu pergi tanpa menoleh. Semakin sore, Bu Murni makin ngerasa ada yang aneh. Beberapa pembeli datang, tapi cara mereka datang dan pergi terasa nggak wajar. Ada yang tiba-tiba muncul di samping gerobak tanpa dia dengar langkahnya. Ada yang pergi ke arah kebun tanpa suara. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga gelap.
lampu jalan kembali menyala redup. Tiba-tiba, di antara kerumunan kecil pembeli, Bu Murni melihat sosok laki-laki lusuh itu lagi. Dia berdiri di ujung gang dekat kebun. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Pucat, matanya dalam. Bu Murni memberanikan diri menatapnya. Laki-laki itu mengangguk pelan seolah memberi isyarat. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi ke arah kebun. Sore itu, dagangan Bu Murni habis sebelum jam 8. Orang-orang masih ada yang datang, tapi dia sudah kehabisan. Malamnya, Bu Murni duduk di dapur dengan pikiran kacau. Uang hasil jualan hari itu lebih banyak dari biasanya, tapi rasa takut di hatinya juga makin besar. Tiba-tiba, terdengar suara dari halaman belakang. Suara seperti orang memanggil pelan. Bu Murni menegang. Siapa? Bu? Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Bu Murni berdiri perlahan. Siapa di luar? Nggak ada jawaban lagi. Tapi dari balik jendela, Bu Murni melihat bayangan bergerak. Bayangan itu bukan satu, ada beberapa. Berdiri berdekatan, seolah-olah menunggu. Malam itu hujan turun rintik sejak maghrib. Gerimis tipis membasahi atap seng rumah Bu Murni. Suaranya seperti bisikan panjang yang gak putus-putus. Dapur terasa lebih gelap dari biasanya. Karena lampu di pojok mulai redup, cahayanya berkedip-pelan. Bu Murni duduk di bangku kayu, menatap panci kuah kacang yang masih mengepul. Baunya gurih, tapi entah kenapa perutnya terasa mual. Sejak beberapa hari terakhir, dagangannya ramai, terlalu ramai. Orang-orang datang tanpa henti, bahkan ada yang datang di luar jam biasa. Ada yang mukanya pucat, matanya kosong, dan caranya makan seperti orang kelaparan yang habis puasa lama. Bu Murni selalu merinding tiap mengingat tatapan mereka. Kenapa rasanya bukan senang malah takut ya? Gumam Bu Murni. Di luar, angin menggeser daun pisang di kebun belakang. Gesekannya terdengar seperti ada sesuatu yang menyeret kaki di tangga basah. Bu Murni menelan ludah. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu dapur. Tok, tok, tok. Bu Murni berdiri pelan. Siapa? Gak ada jawaban. Dia mendekat, membuka pintu sedikit. Udara dingin langsung menyergap. Di luar cuma ada kebun yang gelap, basah oleh hujan. Tapi di dekat pintu, ada secangkir kopi hitam panas di atas piring kecil. Uapnya masih mengepul. Bu Murni teringat kejadian beberapa malam lalu. Kopi yang tiba-tiba muncul di teras tanpa ada orang. Ya Allah, bisiknya. Dia menutup pintu perlahan, membawa cangkir kopi itu masuk. Tangannya gemetar. Malam makin larut. Hujan berhenti, tapi suara di kebun justru makin jelas. Seperti langkah kaki yang mundar-mandir. Bu Murni mencoba menenangkan diri. Dia ambil wudhu, lalu sholat di ruang tamu kecil. Setiap kali sujud, dia merasa seperti ada tatapan dari arah jendela. Selesai sholat, dia duduk lama. Kalau memang ada yang ikut, jangan ganggu anak-anakku, katanya lirih. Seperti menjawab doanya, suara di kebun berhenti. Suasana mendadak sunyi. Tapi kesunyian itu justru terasa lebih menakutkan. Sekitar tengah malam, Bu Murni terbangun dari tidur karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di kebun yang sama, tapi kebunnya kelihatan jauh lebih luas. Di balik pepohonan, ada banyak sosok berdiri diam. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di tengah mereka berdiri laki-laki lusuh yang pernah memberinya daun rendaman aneh. Ibu sudah membuka pintu, kata laki-laki itu dalam mimpi. Suaranya bergema. Pintu apa? Tanya Bu Murni dengan suara gemetar. Pintu rezeki yang bukan sepenuhnya milik dunia manusia. Bu Murni terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi keningnya. Subuh, Bu Murni bangun lebih awal. Dia menyalakan kompor, menyiapkan dagangan seperti biasa. Tapi kali ini, tangannya ragu saat mengambil botol kecil berisi air rendaman daun aneh yang diberikan laki-laki itu. Kalau aku nggak pakai ini, apa daganganku bakal sepi lagi? Pikirnya. Dia menatap botol itu lama. Akhirnya dengan ragu, dia tetap menuangkan sedikit ke kuah kacang. Maaf ya, ibu cuma mau anak-anak ibu makan, katanya pelan, seolah bicara pada sesuatu yang tak terlihat. Pagi itu pembeli datang lagi, lebih banyak dari biasanya. Ada yang datang sambil tersenyum aneh, ada yang matanya seperti menatap kosong ke depan. Seorang ibu yang baru pertama datang berkata, "Bu, aneh ya, saya tiba-tiba kepikiran pengen makan pecel di sini.
padahal biasanya nggak pernah lewat gang ini. Bu Murni cuma senyum kaku. Menjelang siang, cuaca mendadak panas terik. Kebun di belakang rumah terlihat kering, tapi bayangan di balik pohon seperti makin pekat. Bu Murni merasa ada yang berdiri di sana, menunggu. Sore hari saat dia mendorong gerobak, langkahnya terasa berat. Setiap kali melewati kebun, bulu kudutnya berdiri. Tiba-tiba, dari balik gelap, terdengar suara pelan. "Ibu." Bu Murni berhenti. "Siapa?" Dari balik semak, muncul laki-laki lusuh itu. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. "Ibu kelihatan lelah," katanya pelan. "Bapak datang lagi," ucap Bu Murni dengan suara bergetar. "Saya hanya mengingatkan," kata laki-laki itu. "Pintu yang dibuka, kalau dibiarkan terlalu lama, akan sulit ditutup." "Maksud Bapak apa?" Laki-laki itu mendekat sedikit. Hawa dingin langsung terasa di sekitar Bu Murni. Yang datang ke dagangan ibu, gak semuanya manusia. Kata-kata itu bikin jantung Bu Murni serasa berhenti. "Terus, apa yang harus saya lakukan?" Laki-laki itu menatap langit yang mulai gelap. Pilihan ada di ibu. Mau menutup pintu sekarang, atau membiarkannya terbuka sampai mereka merasa rumah ibu bagian dari dunia mereka. Bu Murni menggigit bibir. "Kalau saya tutup, dagangan saya sepi lagi." Laki-laki itu tersenyum tipis. Rezeki yang datang karena undangan yang salah memang cepat, tapi bayarnya mahal. Angin berhembus kencang, dedaunan di kebun bergetar. Ketika Bu Murni mengedipkan mata, sosok laki-laki itu menghilang begitu saja. Malam itu, Bu Murni duduk di dapur lama sekali. Botol air rendaman daun aneh ada di tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Kalau aku terus pakai ini, apa yang akan mereka minta sebagai gantinya?" gumamnya. Di luar, dari kebun, terdengar bisikan samar, seperti banyak suara yang berdesakan memanggil. "Bu Murni." Dia memeluk botol itu erat-erat. Di kepalanya terlintas wajah anak-anaknya yang sedang tidur. Malam itu, Bu Murni dihadapkan pada pilihan yang berat. Menutup pintu rezeki cepat yang terasa menakutkan, atau terus membiarkan sesuatu dari gelap ikut duduk di bangku-bangku pembelinya.